Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih menjelang Idul Adha kalian yang udah mulai kerja, punya penghasilan sendiri, tiba-tiba pusing mikirin, aturan zakat sama kurban tuh gimana ya? Nah, tenang aja, hari ini kita bakal kupas tuntas aturan main, cara ngitung, sampai tips praktis seputar zakat dan kurban. Tentunya pakai acuan angka resmi terbaru untuk tahun 2026. Jadi buat kalian yang rasa kewalahan sama aturan fikihnya, atau sekedar bingung ngitung persentasenya, yuk kita bahas bareng-bareng sampai beneran paham. Kita mulai dari dilema paling klasik nih. Bayangin, kalian udah mulai nabung, tapi tabungannya ya terbatas. Terus, bulan Dzulhijjah makin dekat. Muncul deh pertanyaan besar di kepala. Mending bayar zakat penghasilan dulu, atau ikut kurban ya? Di satu sisi, ada kewajiban mutlak buat bersihin harta kita. Di sisi lain, pengen banget ikutan kurban yang cuma datang setahun sekali. Jadi mana nih yang sebenarnya harus diduluin? Biar gampang, ini alur pembahasan kita ya. Kita bakal ngebahas prioritas antara zakat dan kurban, lalu cara simpel ngitung zakat penghasilan, syarat sah hewannya, siapa aja yang berhak terima dagingnya, mitos-mitos yang sering beredar, sampai ke solusi kurban online buat kalian yang super sibuk. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama, zakat atau kurban dulu. Kunci jawabannya ada di status hukumnya teman-teman. Zakat itu sifatnya wajib. Ibaratnya, ini tuh utang kita ke Tuhan dan ada hak orang lain di dalam harta kita, asalkan hartanya udah nyentuh batas minimum alias nisab. Di sisi lain, kurban itu statusnya sunnah mu'akkad, artinya sangat amat dianjurkan. Tapi ya balik lagi, harus disesuaikan sama kemampuan finansial ekstra kita. Jadi kesimpulannya gampang banget. Kalau uang kalian cuma cukup buat salah satu dan tabungan udah tembus nisab, zakat mutlak didahulukan. Jangan sampai kita sibuk ngejar yang sunnah, malah ninggalin utang yang wajib. Masuk akal kan? Lanjut ke bagian kedua, gimana sih cara menghitung zakat penghasilan berdasarkan panduan resmi 2026? Nah, ini dia angka patokannya buat tahun 2026. Berdasarkan ketetapan Baznas terbaru, batas nisab penghasilan bulanan itu ada di angka Rp7.640.144. Jadi, coba cek slip gaji kalian. Kalau gaji kotor per bulan kalian udah nyentuh atau ngelewatin angka 7,6 juta ini, kalian udah wajib zakat. Kalau mau dihitung tahunan, batasnya sekitar Rp91,6 juta per tahun. Terus gimana kalau gajinya masih di bawah itu? Santai, kalian belum wajib zakat penghasilan kok, tapi kalian tetap sangat dianjurkan buat perbanyak infak atau sedekah semampunya. Kalau kalian tadi ternyata masuk kategori wajib zakat, cara ngitungnya gampang banget. Cuma butuh satu angka ajaib ini, 2,5%. Udah itu aja. Kalian tinggal kalikan total penghasilan kotor kalian dengan 2,5%. Hasilnya, itulah nominal persis yang harus kalian keluarin untuk nyuci harta kalian setiap bulannya. Simpel banget, nggak perlu hitungan matematika yang ribet-ribet. Sekarang, mari kita bahas bagian ketiga, syarat sah hewan kurban. Karena ternyata, kita nggak bisa asal tunjuk hewan loh. Pertama, soal aturan patungannya nih. Kalau kalian mau kurban sapi atau kerbau, itu sah dipakai buat patungan maksimal 7 orang. Ini pas banget buat diurus sekeluarga besar atau bareng teman-teman satu divisi di kantor. Tapi, kalau kalian milih kambing atau domba, aturannya tegas ya. 1 ekor cuma sah atas nama 1 orang aja. Oh ya, usianya juga ada aturannya. Sapi minimal harus berumur 2 tahun, sementara kambing minimal 1 tahun, atau kalau domba bisa 6 bulan asalkan badannya udah kelihatan gemuk. Selain jenis dan umurnya, pastikan juga fisik hewannya prima. Dari literatur yang kita bedah, ada 4 cacat fisik yang bikin hewan itu otomatis nggak sah buat dikurbankan. Pertama, buta sebelah matanya dan itu kelihatan jelas. Kedua, hewannya lagi sakit parah. Ketiga, pincang parah sampai susah jalan. Dan keempat, hewannya terlalu kurus sampai ibaratnya nggak punya sumsum tulang lagi. Intinya, kalau mau mempersembahkan sesuatu dalam ibadah, pastikan dong kondisinya yang terbaik. Hewan udah aman, sekarang perhatikan waktunya karena ini sering keliru. Waktu penyembelihan kurban itu sangat ketat dan eksklusif. Jendelanya baru benar-benar terbuka persis setelah selesai sholat Idul Adha di pagi hari tanggal 10 Zulhijjah. Hati-hati nih, kalau kalian nyembeli sebelum sholat Idul selesai, itu jatuhnya cuma sedekah daging biasa, bukan ibadah kurban. Nah, waktu yang sah ini bakal terus berlanjut selama hari-hari tasyrik dan bakal ditutup rapat-rapat persis saat matahari terbenam atau masuk waktu maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Jadi, jangan sampai salah timing ya. Masuk ke bagian keempat. Dagingnya udah siap nih. Tapi, siapa sih sebenarnya yang paling berhak nerima? Pembagian ideal menurut sunnah tuh aslinya simple banget, dibagi rata jadi 3 bagian. Sepertiga pertama, atau sekitar 33,3%, itu mutlak hak kalian sebagai pekurban bareng keluarga kalian. Malah, kalian sangat disunnahkan buat nyicipin daging kurban kalian sendiri buat ngambil berkahnya.
Sepertiga kedua dibagikan ke tetangga, kerabat, atau teman-teman kalian. Dan asyiknya, ini boleh dikasih ke mereka walaupun status mereka orang mampu loh. Tujuannya murni buat ngeratain silaturahmi sosial. Terus sepertiga terakhir, nah ini yang paling penting, wajib didistribusikan buat fakir miskin yang benar-benar butuh asupan gizi. Oke, kita sampai di bagian kelima. Ini sesi mitos dan tanya jawab buat ngelurusin kebingungan yang sering banget muncul di masyarakat. Pertanyaan pertama yang sering banget ditanyain, boleh nggak sih beli kambing kurban pakai uang zakat penghasilan kita aja? Kan sama-sama ibadah. Jawabannya ada di fatwa tegas ini, teman-teman. Dilarang keras. Kalian sama sekali nggak boleh beli hewan kurban pakai uang zakat kalian sendiri. Alasannya logis banget. Gini, pas uang kalian udah wajib dizakati, uang zakat itu secara hukum udah bukan milik kalian lagi. Itu udah murni hak milik 8 golongan asnaf atau penerima zakat. Kalau kalian pakai uang itu buat beli kurban atas nama kalian, itu sama aja kalian ngambil hak orang miskin demi ibadah kalian pribadi. Nggak boleh sama sekali ya. Kasus kedua, soal hak makan daging kurban. Seperti yang kita bahas tadi, kalau itu kurban sunnah biasa, kalian boleh makan maksimal sepertiganya. Tapi, beda cerita kalau kalian ngelakuin kurban nazar. Misalnya nih, kalian pernah janji, wah kalau proyek ini goal, aku bernazar mau kurban sapi. Nah, karena itu udah jadi nazar, statusnya berubah total. Buat kurban jenis ini, kalian sebagai pekurban dapat 0%. Beneran, nggak boleh dimakan secuil pun. Karena 100% daging kurban nazar itu, otomatis berubah statusnya jadi hak mutlak milik fakir miskin. Sering juga muncul pertanyaan di perumahan yang warganya beragam. Boleh nggak sih bagiin daging kurban ke tetangga kita yang kebetulan non-muslim? Jawabannya, iya, sangat diperbolehkan. Mayoritas ulama dan bahkan MUI juga udah memfatwakan kebolehannya. Daging kurban itu bisa jadi hadiah yang luar biasa buat nunjukin rasa kemanusiaan dan toleransi. Asalkan daging itu nggak dipakai buat mendukung perayaan ritual keagamaan mereka. Di luar itu, berbagi sama tetangga non-muslim itu hal yang sangat dianjurkan. Terus gimana kalau ada keluarga yang mau patungan beli hewan kurban, tapi pakai uang warisan orang tua yang belum dibagikan? Boleh nggak tuh? Nah, dari panduan syariat yang kita pelajari, hal ini sah dan diperbolehkan. Tapi, ada syarat krusialnya. Semua ahli waris tanpa terkecuali harus beneran duduk bareng dan mufakat 100% setuju. Terus, aturan kuota hewannya juga harus tetap dijaga ketat ya. Jadi, walaupun belinya pakai uang warisan patungan yang banyak, kalau belinya cuma 1 sapi, ya tetap cuma sah buat mewakili niat kurban maksimal 7 orang anggota keluarga aja. Bagian keenam sekaligus bagian terakhir kita nih. Kita bakal bahas solusi kurban online buat kalian para profesional yang mungkin jadwalnya padat banget. Kalian pernah dengar istilah kurban ke pelosok? Ini konsep yang keren dan strategis banget sebenarnya. Kenapa? Coba deh perhatiin. Di kota-kota besar pas Idul Adha itu daging kurban sering banget menumpuk sampai luber-luber. Sementara di daerah desa yang terpelosok, warganya boro-boro makan daging, nyicip aja susah. Nah, dengan mendistribusikan kurban kalian ke pelosok via program ini, kalian lagi mastiin kalau gizi dari kurban kalian itu benar-benar tepat sasaran ke kaum fakir miskin, nggak cuma muter di area kota yang udah bergelimang daging. Terus lewat mana dong nyalurinnya biar aman? Santai, banyak banget lembaga filantropi resmi dan terpercaya yang udah kita kumpulkan. Kalian bisa pilih lembaga pemerintah kayak Baznas, lembaga ormas seperti Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah, atau lembaga keren lainnya kayak Dompet Duafa, Rumah Zakat, sampai Yatim Mandiri. Dengan menyalurkan dana lewat mereka, kalian gak perlu repot-repot lagi ngurusin semuanya sendiri. Dan pastinya prosesnya udah dijamin amanah serta sesuai syariat. Buat ngelakuinnya, kalian cuma butuh handphone sama waktu beberapa menit aja. Langkahnya cuma 4. Pertama, hitung zakat atau pilih jenis hewan kurbannya di website mereka. Kedua, pilih salah satu lembaga resmi terverifikasi tadi. Ketiga, tinggal transfer aja dananya pakai mobile banking kalian. Dan keempat, jangan lupa konfirmasi plus simpan bukti bayarnya. Selesai, bahkan dari meja kerja kalian, kewajiban tahunan ini bisa tereksekusi dengan gampang banget. Nah, sebelum kita akhiri sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam nih buat kita semua renungkan. Apakah pengorbanan finansial dan sedekah kita selama ini udah bener-bener nyampe ke tangan mereka yang paling butuh? Atau jangan-jangan cuma muter-muter aja menuhin freezer di lingkungan perumahan kita sendiri? Keputusan ada di tangan kalian. Buat bikin perayaan Idul Adha kali ini jadi jauh lebih bermakna dan tepat sasaran, berbekal apa yang udah kita pelajari bareng. Makasih banyak udah nemenin saya bahas topik ini, dan selamat mempersiapkan ibadah terbaik kalian.